Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 356-360. Jericho Lee berbicara dengan fasih di atas panggung. Yan Ning dan Mao Qing, yang duduk di bawah panggung, menatapnya dengan lebih banyak rasa sakit dan kebencian di mata mereka. Sial, kenapa bajingan ini tidak dibunuh? Setelah kelas usai, para siswa berkumpul di sekitar Jericho Lee, berkicau dan ramai. Dokter, Anda mengajari saya akupuntur kemarin. Saya sudah lama pulang untuk mempelajarinya, tetapi masih banyak hal yang saya tidak mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Kata Zhen Zixue dengan hangat. Jericho Lee berkedip, terlalu malu untuk menolak. Oke, masih ada sedikit waktu. Kamu berkata. Bagaimana kamu memegang jarum perak ketika kamu memasukkannya? Seberapa sulitkah hal itu? Masalah ini, yang dipelajari Zhen Zixue sepanjang hari kemarin, juga tidak mengerti. Jericho Lee menjelaskan sambil tersenyum, kekuatan jarum perak tidak tetap. Hal ini tergantung pada kondisi pasien. Kondisi setiap orang tidak sama, meskipun penyakitnya sama, penyakit dan etiologinya mungkin berbeda, sehingga diagnosis dan pengobatannya tergantung pada penyakit spesifik pasien. Kekuatan jarum perak sama dengan kekuatan jarum. Yang terpenting adalah mengontrol keteraturan dan kekuatan jarum. Butuh waktu lama untuk terakumulasi. Saya menyarankan agar Anda biasanya menempelkan jarum pada buah-buahan untuk disimulasikan. Jika sudah mahir, Anda bisa mengujinya pada hewan kecil. Bila sudah yakin, Anda bisa mengobati orang, agar tidak salah menyembuhkan penyakit karena kurang pengalaman. Oh, baiklah, begitu. Zhen Zixue tiba-tiba menyadari. Kami mengerti ketika Anda mengatakan itu. Pantas saja saya sering melihat para magang itu suka membuat semangka dan pisang. Mereka semua sedang melakukan simulasi. Pada akhirnya, kamu masih kuat, layak menjadi murid Master Chang. Murid Master Chang sangat kuat. Setelah mendengarkan Mao Sai, para siswa langsung memujinya dengan kekaguman. Kata ini tidak jatuh jauh di telinga Yan Ning dan Mao Qing, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan, ekspresi wajah mereka muram, sial, tidak ada yang perlu dibanggakan. Itu sampah. Jelas kakakku harus menjadi murid Master Chang. Mata Yan Ning penuh dengan keengganan, menurut pendapatnya, Yan Zhou harus menjadi murid Chang Xuande, Jericho Lee merampas kejayaan saudaranya. Jericho Lee melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata dengan rendah hati, prinsip-prinsip ini bukanlah apa-apa. Anda dapat mengucapkannya selama Anda belajar selama jangka waktu tertentu. Itu luar biasa. Setidaknya Anda jauh lebih baik dari kami. Jika Anda tidak menjelaskan, kami bahkan tidak tahu bagaimana memulai akupuntur. Ini adalah kebenarannya. Meskipun semua orang memiliki usia yang sama, Jericho Lee telah memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia dapat menyembuhkan penyakit umum dalam hitungan menit, tetapi penyakit tersebut tidak dapat menyembuhkan bahkan flu biasa, dan akupuntur sama sekali tidak diketahui. Ada kesenjangan yang begitu besar antar manusia. Saya baru belajar lebih banyak dari Anda selama beberapa waktu, kata Jericho Lee. Dia tidak rendah hati. Dia belajar keterampilan medis dari kakeknya ketika dia masih muda. Dia baru belajar dalam waktu yang lama, dan bakatnya tidak sebanding dengan orang-orang ini. Kamu terlalu rendah hati. Dokter, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Anda harus mengajari saya. Siswa menganggap dia rendah hati, Jericho Lee lebih baik dari mereka, yang tidak dapat disangkal, mereka memiliki pemikiran yang kuat. Dokter macam apa, Ipo? Saat kami sedang mengobrol dengan lancar, suara sarkasme terdengar terlalu cepat. Begitu suasana di tempat kejadian menjadi kaku, semua orang berbalik dan melihat Yan Ning dan Mao Qing sedang menatap mereka dengan tatapan yang sangat tidak nyaman. Jericho Lee mengerutkan kening dan hendak berbicara. Zhen Zixue berkata, Yan Ning, apa maksudmu? Itu tidak berarti banyak. Aku khawatir kamu akan ditipu olehnya. Yan Ning mendengus dingin. Apa yang bisa dia tipu pada kita? Sebaiknya kamu menjelaskannya, atau aku akan mengira kamu sedang memfitnah. Zhen Zixue mengerutkan kening dan menatapnya. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan menyadari, oh, begitu. Apakah kamu iri padanya? Aku iri dengan keterampilan medisnya. Aku iri padanya. Yan Ning memandang Jericho Lee dari atas ke bawah, dan tiba-tiba dia tertawa, yang penuh dengan penghinaan dan sarkasme, apakah kamu salah minum obat? Apakah aku akan iri padanya? Tidak pantas mengangkat sepatuku. Begitu hal ini dikatakan, para siswa mengubah wajah mereka. Zhen Zixue sangat marah dan berkata dengan marah, kamu telah melewati batas. Minta maaf padanya. Yan Ning memeluknya dengan kedua tangan dan mendengus dengan jijik. Dia menatap langit 45 derajat dan tampak sombong. Dia pantas aku minta maaf juga. Ipo, kamu. Zhen Zixue gemetar karena marah. Jericho Lee mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Aku akan menghadapinya. Lihat saja. Jericho Lee, dia terlalu banyak bicara. Menurutku dia hanya iri padamu. Zhen Zixue percaya bahwa Yan Ning cemburu. Keunggulan Jericho Lee terlihat jelas bagi semua orang, dan dia tidak memiliki rasa sombong berdasarkan kemampuannya.
Teman-teman sekelasnya memiliki kesan yang baik padanya. Yan Ning sangat menghina. Apalagi dia, jangan bersemangat, Jericho Lee menunjukkan senyum tenang padanya, menoleh ke Yan Ning dan Mao Qing, sepertinya kamu punya banyak pendapat tentangku. Jangan sentimental, kamu tidak memenuhi syarat agar kami memperhatikanmu. Yan Ning membalas. Jericho Lee berkata sambil menyeringai, karena dia tidak menganggapku serius, kenapa dia harus masam dengan satu mulut? Bukankah orang tuamu mengajarkanmu untuk berhati-hati dalam perkataan dan tingkah lakumu, serta menjaga mulutmu? Suaranya jatuh, wajah Yan Ning yang hitam pekat menjadi dasar pot. Bagus sekali. Beberapa siswa bertepuk tangan dan terkejut dengan kekuatan Jericho Lee. Kamu berani memarahiku. Yan Ning menatap pada Jericho Lee dan ingin memecahkannya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa mengatur mulut saya dengan baik. Apakah itu gunanya dikritik? Hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api, dan masyarakat tidak boleh menyalakan lampu. Kenapa, kamu tidak sanggup kalah seperti saudaramu? Wajah Yan Ning tiba-tiba berubah, dan warna keterkejutan muncul di matanya. Apakah identitasnya dikenali oleh Jericho Lee? Tidak mungkin. Dia langsung menyangkal gagasan itu di dalam hatinya. Kecuali Mao Qing, dia tidak pernah menyebutkan identitasnya kepada siapapun. Jericho Lee tidak akan pernah tahu, jangan bicara omong kosong di sini. Apakah menurut Anda masuk akal untuk mengaum dengan keras? Yan Ning dengan penuh semangat membantah, tetapi membantah dengan sedikit lemah. Jericho Lee berpelukan dengan kedua tangan dan semakin tersenyum, kan? Bukan itu yang Anda cari untuk berurusan dengan saya. Apa? Apakah Yan Ning menemukan seseorang untuk menangani Jericho Lee? Tidak mungkin, bukan. Yan Ning, apakah ini benar? Semua orang terkejut. Ki Susu menoleh dan menatap Yan Ning. Mereka segera melihat wajah Yan Ning menjadi pucat dan berkata dengan marah, kentut. Jangan menipu dia. Dia berbicara omong kosong. Bagaimana saya bisa menemukan seseorang untuk menghadapinya? Dia hanya ingin menuangkan air kotor ke tubuhku. Para siswa tidak sepenuhnya mempercayainya, dan bertanya pada Jericho Lee, apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar menemukan seseorang untuk berurusan denganmu? Senyuman di sudut mulut Jericho Lee berangsur-angsur diperbesar. Dia menatap Yan Ning dengan matanya dan berkata dengan suara aneh, haha, siapa tahu, mungkin orang-orang itu melompat keluar dari celah batu. Untuk pertama kalinya, tidak hanya detailku yang jelas, tapi juga rute pulangku. Yan Ning, kebetulan, kan? Bab 357 kebetulan. Mereka tidak bodoh. Pertama kali mereka bertemu, mereka mengetahui asal-muasal Jericho Lee, dan terlihat jelas bahwa seseorang telah memberikan informasi kepada para gangster tersebut. Sedangkan untuk penyedia, siapa yang akan hadir selain Yan Ning? Wajah Yan Ning menjadi putih dan merah. Dia sangat malu sehingga dia ingin mencari cara untuk masuk. Dia menyadari bahwa plotnya telah terungkap, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Begitu dia mengakui bahwa hal itu pasti menjadi sasaran kritik publik, dia harus menyangkalnya. Ya. Apapun yang kamu katakan, jangan berpikir bahwa jika kamu menuangkan air kotor ke tubuhku seperti ini, kamu dapat membuat orang lain mempercayaimu. Yan Ning menegaskan bahwa itu adalah fitnah. Sepertinya kamu akan default. Jericho Lee semakin meremehkannya. Dia layak mendapatkan kebajikan yang sama seperti keluarga Yan Zhou. Untuk ibumu. Aku belum melakukannya sama sekali. Yan Ning sangat sombong dan sombong, sikapnya sangat sombong, kamu pikir kamu mengintimidasiku beberapa kata, aku akan takut padamu. Bisakah Anda menunjukkan buktinya kepada saya? Jika Anda tidak bisa membuktikannya, Anda tidak bisa mengatakannya. Wajah semua orang menjadi sangat jelek. Semua orang bisa melihat bahwa Yan Ning sedang membuat masalah. Cukup kotor untuk menemukan seseorang untuk menghalangi jalan dan mengajari orang. Siapa yang akan meninggalkan bukti? Selain itu, sulit menemukan bukti untuk hal semacam ini. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu, tidak tahu malu. Bah. 3 pelecehan berikutnya. Berani melakukannya atau tidak? Beberapa siswa melontarkan makian yang mencemooh dan menuduh satu demi satu. Kebanyakan dari mereka memiliki sifat yang baik. Mereka tidak bisa melakukan balas dendam yang berbahaya seperti ini. Menghadapi kritik dari teman-teman sekelasnya, wajah Yan Ning memancarkan sedikit jejak. Karena malu dan marah, malah dia menjadi semakin marah dan bersenandung, keluar. Keluar dari sini. Anda memfitnah. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, Anda memfitnah. Siapa yang tahu kalau dia sengaja menjebakku? Jangan tertipu olehnya. Dia sangat lancang. Dia menunjuk ke hidung Jericho Lee dan berteriak, hah. Mengapa kamu menatapku? Apakah kamu tidak setuju? Jika kamu tidak ingin mengalahkanku, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Hentikan, sekelompok pengecut. Segera saat kata-kata itu jatuh, Jericho Lee bergegas membawa anak panah, mengayunkan tangannya dan menariknya keluar. Bang dang. Seluruh orang Yan Ning terbang langsung, terbang 7 atau 8 meter jauhnya, menabrak dinding, yang mengejutkan seluruh kelas. Pop. Ada tamparan jelas lainnya di wajah. Mao Qing terbang terbalik dan menghancurkan meja tidak jauh dari sana. Ruang kelas yang besar tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang terkejut dan melihat pemandangan di depan mereka. Sepertinya otak tidak bisa berputar sejenak. Mendesis.
Detik berikutnya, semua orang terengah-engah, dan melihat kedua orang yang tidak bisa bangun dengan muntah darah di tanah. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa mengendalikannya. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk menarik orang menjauh. Ekspresi Jericho ringan, dan ada ironi yang kuat di sudut mulutnya, karena kamu sangat ingin merokok, aku harus membantumu secara alami. Jangan berterima kasih padaku. Petik 2. Orang seperti dia tidak membersihkan diri dan pantas dipukuli. Lihatlah kesombongannya sekarang. Dia seharusnya tidak tahu malu seperti mereka. Setelah keheningan, semua orang mengacungkan jempol pada Jericho Lee dan memujinya atas kerja bagusnya. Awalnya, mereka menentang kekerasan dan tidak mendukung pemukulan. Namun, penampilan arogan Yan Ning barusan benar-benar menjijikkan. Jericho Lee menamparkan orang, yang membuat mereka merasa sangat senang dan marah. Tapi kenapa malah Mao Qing? Apakah dia terlibat? Para siswa kembali bingung. Karena Jericho Lee telah menggerakkan tangannya, itu membuktikan bahwa Mao Qing pasti terlibat. Dia pantas mendapatkannya. Mereka tidak bersimpati atas pemukulan Yan Ning dan Mao Qing. Mereka hanya merasa dirinya lah yang harus disalahkan dan pantas untuk dipukul. Batuk. Yan Ning bangkit dari tanah, menutupi pipinya yang bengkak, menatap Jericho Lee, dan berteriak, bajingan, beraninya kamu memukulku. Tahukah kamu siapa aku? Kata Lee sinis. Tamparan tadi adalah peringatan bagi kalian berdua. Jika lain kali kalian berani melakukan trik kecil ini, aku tidak keberatan membunuhmu. Kata-katanya sangat jelas, tetapi orang merasakan tekanan yang aneh. Yan Ning dan Mao Qing menggigil kedinginan. Mereka merasakan hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka. Kata-kata yang ingin mereka ucapkan tersangkut di tenggorokan mereka. Di bawah pandangan orang yang berbeda, Jericho Lee berbalik dan pergi. Dalam beberapa hari ke depan, semuanya baik-baik saja. Tampaknya Yan Ning dan Mao Qing jujur karena Jericho Lee mengajari mereka terlalu banyak, dan mereka tidak berani menyusahkan Jericho Lee lagi. Sebentar lagi ujian akhir, sebagian besar mata pelajaran untuk Jericho Lee sangat mudah, dia hampir membutuhkan waktu kurang dari 20 menit untuk menyelesaikan makalahnya. Topik-topik ini terlalu sederhana baginya saat ini. Hanya ketika dia berada di mata pelajaran Profesor Du, Jericho Lee menemui sedikit kesulitan. Butuh beberapa menit lagi, tapi dia juga lulus ujian tanpa bahaya. Beberapa hari kemudian, hasil mata pelajaran diumumkan satu demi satu, dan hasil Jericho Lee menjadi fokus perhatian semua orang. Farmakologi, 100%. Akupuntur dan moksibusi pengobatan tradisional Tiongkok, 100 poin. Apa yang salah dengan palung? Pengobatan Tiongkok, 100%. 100 lagi, saya pasti buta. 100, ratusan apakah ini masih manusia? Ketika para siswa melihat nilai buruk Jericho Lee, mereka terkejut. Sebagai mahasiswa Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, mereka tahu betul bahwa jika mereka dapat memperoleh 80 poin pada mata kuliah umum, mereka akan mendapat nilai yang sangat tinggi, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat memperoleh 90 poin. Sebagian besar siswa memiliki nilai antara 60 dan 70, dan akan ada beberapa siswa yang gagal dalam setiap mata kuliah setiap semester. Dalam keadaan normal, mendapat 90 poin tergantung baik atau tidaknya gurunya, dan kerja keras siswanya atau tidak. Meskipun mereka berada di level Sueba, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mendapatkan 90 poin. Tapi seperti Jericho Lee, nilainya semuanya di atas 90, dan banyak nilai penuhnya, yang bisa membuat orang takut sampai mati. Apakah gurunya sengaja melakukannya? Beberapa siswa mengira Jericho Lee adalah saudara. Gurunya menunjukkan keberpihakannya dan sengaja memberinya nilai tinggi, sehingga mereka protes. Kemudian guru langsung mengeluarkan kertas ujian akhir Jericho Lee, dan siswa langsung tidak mengucapkan sepatah kata pun saat melihat kertas tersebut. Apalagi setelah melihat makalah jawaban dan nilai mata kuliah teori pengobatan tradisional Tiongkok, ia terdiam. Teori pengobatan tradisional Tiongkok nilai penuh. Profesor Du bisa mendapat nilai penuh di kelasnya, binatang. Monster. Cabul parah. Siswa pusing. Profesor Du adalah ayam besi terkenal di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Hanya sedikit dari mereka yang bisa mendapatkan 70 poin di kelasnya. Mereka yang bisa mendapatkan 80 poin adalah monster. Nilai penuh mungkin Mars menabrak bumi untuk mendapatkan skor seperti itu. Yan Ning dan Mao Qing terdiam setelah melihat skornya. Melihat skor kelulusan mereka yang baru saja, mereka hanya merasa bahwa mereka tidak pandai sama sekali. Khususnya, makalah skor penuh Jericho Lee membuat mereka merasa demam. Apa itu jenius? Ini dia. Bab 358. Hari ini adalah hari Jericho Lee mempertahankan tesisnya, karena hasil magangnya sudah lama tersedia, dan tesisnya sudah selesai ditulis. Pihak sekolah telah membuka kasus khusus baginya untuk mempertahankan tesisnya terlebih dahulu. Terserah kamu apakah kamu bisa melewati pertahanan selanjutnya. Guru Wusun berdiri di ujung koridor, dan mengingatkan Jericho Lee tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Guru yang baik, saya memiliki kepercayaan diri. Jericho Lee tersenyum percaya diri. Wusun menepuk pundaknya, baiklah, masuklah. Bagi Jericho Lee, hatinya sangat mengapresiasi. Dia telah mengajar selama bertahun-tahun, dan belum pernah bertemu dengan siswa sebaik Jericho Lee. Pengetahuan dan keterampilan medisnya jauh di atasnya.
Kuncinya Jericho Lee tidak sombong, rendah hati dan santun, tapi juga menghormati gurunya. Sifat-sifat seperti itu sangat berharga dimanapun. Dia tahu bahwa Jericho Lee adalah murid Chang Xuande, dan dia tidak dapat menahan perasaan bahwa guru Chang telah menerima murid magang yang luar biasa. Dia juga tahu bahwa Jericho Lee telah mendapat nilai penuh di semua mata pelajaran sebelumnya, dan bahkan Profesor Du, yang selalu menjadi ayam besi, telah memberikan nilai penuh yang luar biasa, yang sungguh luar biasa. Setelah memasuki kelas, ada 4 orang penguji yang duduk di meja panjang. Ketika mereka melihat Jericho Lee, mereka semua terkejut dan menatapnya dengan mata penasaran. Di tangan mereka, mereka memegang salinan makalah Jericho Lee sebelumnya, pengobatan kelumpuhan tulang belakang. Suatu ketika, karena Qi Wei mengalami kelumpuhan, Jericho Lee mempelajari secara mendalam ilmu pengobatan cedera tulang, maka ia menggunakan pengalaman pribadinya untuk menulis makalah, dan topik makalah tersebut paling cocok untuknya. Duduk. Jericho Lee terkejut saat mengetahui bahwa pria ini adalah Profesor Du Chengdu, dan 3 penguji lainnya juga akrab satu sama lain. Mereka sepertinya adalah guru kursus umum, dan dia semua pernah mengikuti kelas yang diberikan oleh guru tersebut. Jericho Lee duduk dengan tenang di kursi di seberang beberapa orang dan berkata dengan sopan, "Halo, 4 guru." Mereka berempat saling berpandangan, wajah Du Cheng menunjukkan ekspresi penasaran. "Jericho Lee, kami sudah membaca makalahmu, sudut pandangnya sangat baru, bahkan bisa dikatakan sedikit aneh. Jika kami tidak mengetahuinya Anda, kami akan mengira Anda sedang mencoret-coret. Tapi saya punya pertanyaan. Apakah Anda yakin tidak mencoret-coret di kertas Anda? Saya jamin apa yang saya tulis adalah pengalaman saya sendiri, tanpa rekayasa apapun. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang kelumpuhan tulang belakang selain dia. Bagaimanapun, ini adalah pengalamannya sendiri." Profesor Du mengangguk, "Baiklah, mari kita kembali ke bisnis. Pertama-tama." Jericho Lee berpikir sejenak dan menjawab dengan tenang, ada beberapa penyebab kelumpuhan tulang belakang, seperti cedera tulang belakang, cedera saraf, nekrosis tulang belakang, cedera batang otak, del. Namun menurut saya, faktor gangguan eksternal masih kurang, seperti serangga. Jawabannya singkat sekali. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia menyelesaikan seluruh gagasan inti dan garis besar tesisnya. Setelah mendengar ini, keempat penguji tidak bisa menahan anggukan. Profesor Du segera mengajukan pertanyaan, "Dokter Miao yang Anda sebutkan itu sangat misterius. Bagi pengobatan modern, ia termasuk dalam bidang yang tidak diketahui. Banyak orang mengira itu hanya rumor atau bahkan tahayul. Bagaimana Anda membuktikan bahwa pengobatan Miao benar-benar ada? Saya pikir terlalu banyak komentar mengenai hal ini tidak ada artinya. Saya kenal Dokter Miao. Pengobatan Miao didasarkan pada serangga, dan sebagian besar keterampilan medis tidak berbeda dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Saya rasa beberapa guru tahu lebih banyak tentang saya daripada saya lakukan." Jericho Lee berbicara dengan sangat antusias. Batuk. Du Cheng terbatuk pelan, mengira bocah ini sangat licin. Jika mereka tidak tahu harus berkata apa, bukankah mereka dianggap bodoh? "Yah, itu dia. Kamu lulus." Profesor Du sebenarnya tidak punya pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Jericho Lee mengangguk dan berbalik untuk pergi. "Lao Du, apa menurutmu ada Dokter Miao?" Setelah orang-orang pergi, seorang guru mau tidak mau bertanya kepada Profesor Du. "Tentu saja." Du Cheng mengangguk, "Pengobatan Miao adalah cabang khusus dari pengobatan tradisional Tiongkok kami. Saya menemui Dokter Miao di tahun-tahun awal saya, dan itu cukup bagus." "Itu benar." Tutut, sungguh membuka mata. Beberapa orang terkesima. Dari apa yang dia tulis di makalahnya, sepertinya Dokter Miao seharusnya terlibat dalam penyakit Qi Wei, kalau tidak, dia tidak akan menulis seperti ini. Du Cheng berspekulasi. "Saya kira demikian." Yang lain berpikir demikian, menghela nafas dan menghela nafas, sungguh menakjubkan. Murid Master Chang, yang tahu banyak tentang kelumpuhan tulang belakang di usia yang begitu muda, telah membuat prestasi luar biasa di masa depan, khusus di Universitas Kedokteran itu berwarna biru. Tidak, saya pikir Jericho Lee mungkin berhasil menguasai Chang dan menjadi dokter suci di masa depan. Dokter suci, itu adalah gunung yang tinggi, kehormatan yang dihormati, tetapi juga impian dunia pengobatan Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya, ketika 12 orang suci dokter, yang mana tidak semua orang mengejar eksistensinya. Universitas Kedokteran terlalu buta untuk melewatkan kejeniusan seperti itu. Sungguh suatu kerugian besar. Di luar kelas, Wu Sun melihat Jericho Lee datang dan bertanya, "Jericho Lee, bagus." Wu Sun mendengarkan, dan segera menunjukkan senyum bahagia, "Saya tahu pembelaan tesis untuk Anda tidak sulit." Guru tersanjung. "Kamu tidak harus rendah hati. Aku tahu levelmu. Ayo pergi," kata Wu Sun sambil tersenyum. Setelah meninggalkan sekolah, Jericho Lee menelepon Chang Xuande dan melaporkan kabar baik bahwa pembelaannya telah lolos. Chang Xuande dengan senang hati mendorongnya untuk mempersiapkan ujian sertifikat kualifikasi pengobatan Tiongkok. Karir kuliah sudah berakhir. Jericho Lee keluar dan menghabiskan beberapa minggu di Universitas Lusu, tetapi dia meninggalkan banyak uang. Dan perbuatannya pun menjadi perbincangan hangat di kalangan siswa di sekolah, terutama prestasinya di kelas dan nilai penuh mata pelajaran umum. Di Pusat Kesehatan Xuande, Chang Xuande menjelaskan kepada Jericho Lee poin-poin yang perlu diperhatikan dari sertifikat kualifikasi pengobatan tradisional Tiongkok.
Tuan, beritahu saya. Saya mendengarkan. Chang Xuande melemparkan sebuah buku kecil bersampul plastik ke depan Jericho Lee. Ini sertifikat penerimaannya. Ujiannya lusa. Kamu masih harus banyak belajar setelah ujian. Kamu tidak bisa bersantai di dalam. 2 bulan ke depan. Apakah Anda mendengarkan saya? Saya mengerti. Jericho Lee mengangguk dengan berat. Saya akan memberitahu Anda pengaturan dasar ujiannya terlebih dahulu, sehingga Anda dapat memiliki landasan di hati Anda, sehingga Anda tidak harus menangkap orang buta ketika mendapatkannya, kata Chang Xuande dengan suara yang dalam. Ujian ini dibagi menjadi 3 item besar. Yang pertama adalah ujian tertulis. Tesnya adalah pengetahuan teoritis dasar, dan soal tesnya pasti lebih sulit dari apa yang Anda pelajari di kuliah. Bagaimanapun, sertifikat kualifikasi medis harus memungkinkan Anda untuk melakukan praktik kedokteran dengan benar, bukan sebagai magang, yang tentu saja jauh lebih tinggi. Tapi menurutku itu tidak sulit bagimu. Wen Yan, Jericho Lee mengangguk, memang, keterampilan teoritisnya bahkan beberapa obat Ming, atau bahkan obat alami tidak sesuai. Bab 359. Yang kedua adalah wawancara. Saat itu, 3 atau 4 pemeriksa akan mengajukan pertanyaan sesuai kasusnya dan membiarkan Anda menjawab rencana perawatan. Yang ini masih menguji kemampuan dasar Anda, yaitu kemampuan mengingat kasus-kasus umum. Kalau jawabannya bias, tidak mudah untuk lolos. Lagi pula, jika cara pengobatannya salah diingat, cara pengobatan yang salah akan menyebabkan nyawa manusia, jadi tidak boleh ada kesalahan. Yang ketiga adalah menguji kemampuan operasi dasar, yaitu kemampuan untuk benar-benar mengobati penyakit. Anda harus bisa mengobati beberapa penyakit umum, dan memiliki kemampuan mandiri. Dalam hal ini, saya mungkin sedikit khawatir. Kamu. Lagi pula, meskipun kamu memiliki keterampilan dasar yang baik, kamu mungkin belum pernah diobati untuk semua penyakit umum. Tentu saja, ada akupuntur dan moksibusi serta persiapan obat. Melihat, mendengar, bertanya dan memotong adalah orang sungguhan, akupuntur dan moksibusi adalah diuji pada orang-orang perunggu, dan persiapan obat didasarkan pada pengalaman sendiri. Yah, begitu. Jericho Lee mengangguk. Padahal, item penilaiannya sangat luas. Lagi pula, ada banyak hal dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jadi item penilaiannya komprehensif secara alami. Kemudian Chang Xuande mengatakan beberapa tindakan pencegahan, dan akhirnya bertanya, bagaimana, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk lulus pada suatu waktu? Padahal, dia hanya bertanya dengan santai. Dengan pemahamannya tentang Jericho Lee, dia tahu bahwa muridnya akan mampu lulus ujian dengan mudah. Jericho Lee sudah lama bisa mengurus urusannya sendiri. Jericho Lee tersenyum percaya diri dan berkata, Tuan, saya memiliki kepercayaan diri. Tapi menurut saya Sifu tidak ingin saya menyombongkan diri, jadi saya akan mengikuti ujian dengan serius dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Chang Xuande tertawa terbahak-bahak. Dia mengapresiasi sikap serius Jericho Lee. Dia percaya diri dalam segala hal, tapi tidak sombong. Hanya dengan sikap inilah ia dapat menorehkan prestasi dalam perjalanan belajar kedokteran. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan tibalah waktunya ujian sertifikat kualifikasi praktik TCM. Lokasi penilaian adalah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Lusu. Saat fajar, Jericho Lee dan Chang Xuande menyapa dan dilarikan ke rumah sakit. Perjalanannya masih panjang. Dia memanggil taksi dan terus mengingat pengetahuan pengobatan tradisional Tiongkok di benaknya. Dia percaya diri dan percaya diri. Dikenal sebagai rumah sakit rakyat, rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Lusu sangat sibuk saat ini. Banyak orang berkumpul di bawah alun-alun. Jericho Lee berjalan ke arah kerumunan dan menyapu secara acak. Ia terkejut saat mengetahui tidak kurang dari 400 atau 500 orang yang datang untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi kesehatan, sebagian besar berusia 20-an atau awal 30-an, dan beberapa di antaranya sudah sangat tua berusia 40-an atau 50-an. Mereka tampak seperti dokter bertelanjang kaki tanpa sertifikat kualifikasi. Orang-orang sangat pendiam, kadang-kadang ada yang berbisik tentang ujian, tetapi juga sangat pelan agar tidak mengganggu orang lain. Saudaraku, apakah kamu datang untuk mengambil sertifikat kualifikasi? Sekolah mana? Kamu terlihat sangat muda tahun ini. Seorang pemuda, sekitar 25 tahun, muncul dengan senyuman di wajahnya. Jericho Lee mengedipkan matanya dan menjawab sambil tersenyum kecil, saya lulus dari Universitas Lusu. Jika saya tua, masa muda tidak akan berhasil. Itu tergantung pada kekuatan saya. Ketika pihak lain mendengar bahwa dia tertarik, dia memandangnya dengan heran, dengarkan suaramu, kamu sangat yakin dengan keterampilan medismu. Nah, kalau tidak percaya diri, sertifikat kualifikasi apa yang akan kamu ambil? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Pihak lain menggaruk kepalanya dan mengangguk, kamu benar. Jika kamu tidak percaya diri, apalagi lulus ujian. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Sen Shaokun. Jericho Lee. Sen Shaokun berkedip, tampak bingung dan bergumam dengan suara rendah, mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Itu hanya ilusi Anda, Jericho Lee secara alami tahu mengapa dia akrab dengan masing-masing nama itu. Lainnya, bisnisnya penuh masalah, dan tidak normal jika dia belum pernah mendengarnya. Mungkin, kata Sen Shaokun sambil tersenyum, bagaimana perasaan Anda tentang keterampilan medis Anda?
Saya mendengar bahwa pemeriksaan pengobatan tradisional Tiongkok sangat ketat. Semua pengujinya adalah dokter kepala di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Sepertinya bahwa mereka semua di atas Dr. Ming. Dengan mereka, sulit untuk lulus ujian. Tidak peduli betapa sulitnya, kamu harus mengikuti ujian, bukan? Mari kita tenang ketika kita datang ke sini. Jericho Lee tidak bereaksi banyak. Pokoknya sesulit apapun penilaiannya, dia yakin bisa lulus. Haha, kamu benar, kata Shen Shaokun. Dia terkejut karena pria yang baru dia temui itu berpikiran terbuka. Kebanyakan orang sangat gugup ketika mendengar penilaiannya sulit, kecuali orang ini. Dia mengangkat jarinya ke seorang pria tidak jauh darinya. Lihat orang itu. Dia adalah orang yang paling berkuasa dalam penilaian tahun ini. Kudengar dia memiliki masa depan yang cerah dan sangat menjanjikan. Jericho Lee melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat seorang pemuda jangkung dan kurus, berusia sekitar 23 atau 4 tahun, duduk sendirian di sudut sambil membaca buku. Dia mengangkat alisnya. Dia adalah, hari pertama tahun ini, Lagu Han. Dikatakan bahwa Sifu adalah seorang dokter terkenal yang memiliki asal-usul yang hebat. Dikatakan bahwa dia adalah seorang dokter alami. Murid Tianyi. Jericho Lee terkejut. Tianyi berada di urutan kedua setelah 12 orang suci. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang dengan keterampilan medis yang sangat baik. Ini juga merupakan kesempatan besar untuk belajar dari Tianyi. Tampaknya keterampilan medis Han Song sangat tinggi, dan dia mampu menjadi seorang jenius. Tutut, sungguh patut ditiru. Tabib surga, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memuja dokter surga sebagai guru. Mereka tidak bernasib seperti itu, Shen Shaokun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tiba-tiba, percakapan berubah. Tapi sebaiknya kamu menjauh darinya. Kudengar pria itu pemarah. Setiap orang punya wajah buruk sehingga orang lain berhutang 5 juta padanya. Jericho Lee tertawa, muda dan kuat, bangga. Ya, ini dia. Saya pernah berbicara dengannya sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak berbicara dengan saya. Sungguh, tidak masalah jika keterampilan medisnya lebih baik. Nada suara Shen Shaokun penuh dengan kebencian. Jericho Lee tersenyum. Beraninya kamu merasa orang ini bertemu dengan hidung abu. Apakah itu kebajikannya? Namun, dia memikirkan satu hal dan bertanya dengan rasa ingin tahu, aneh, apa yang kamu lakukan ketika bertanya tentang orang di mana-mana? Dia menemukan bahwa Shen Shaokun tidak hanya mengetahui sebelumnya siapa pengujinya, tetapi juga mengetahui secara pasti level pengujinya. Apakah berita ini terlalu informatif? Apa yang dilakukan Shen Shaokun untuk menanyakan berita ini? Susahkah menyuap pemeriksa agar bisa lewat pintu belakang? Ini adalah cara yang buruk bagi orang-orang dengan keterampilan medis yang buruk. Ekspresi Shen Shaokun menunjukkan ekspresi keheranan. Jelas, dia tidak menyangka Jericho Lee akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia menggaruk dagunya dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berpura-pura bingung denganku? Tahukah kamu bahwa beberapa orang teratas dalam penilaian ini dapat tinggal di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok? Dan jika kamu melakukannya dengan baik, kamu semoga diterima magang oleh penguji. Jericho Lee tertegun dan tiba-tiba tersadar. Begitulah. Pantas saja Shen Shaokun menanyakan detail orang lain kemana-mana. Dia berani merasakan posisi terbawah orang lain dan menilai dirinya sendiri. Tapi apakah Shen Shaokun melakukan kesalahan? Apakah dia perlu tinggal di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, atau bahkan memuja penguji sebagai guru? Sama sekali tidak. Bab 360. Jericho Lee sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia telah memuja Chang Xuande sebagai gurunya. Keterampilan medis Chang Xuande saja sudah cukup untuk dia pelajari. Selain itu, saya khawatir belajar kedokteran dengan Chang Xuande jauh lebih cepat daripada belajar di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Aku tidak tahu soal ini. Aku tidak tahu sebaik kamu. Aku hanya ingin menilai dengan kekuatanku sendiri, ucapnya dari lubuk hati yang paling dalam. Begitu suara itu turun, terjadi keributan di kerumunan. Di sebelah pintu masuk gedung rumah sakit, 2 dokter pengobatan Tiongkok tua, berusia sekitar 50 tahun, keluar dengan mantap. Salah satu dari mereka berteriak kepada penonton, semuanya, diam. Ada sesuatu yang ingin saya umumkan sebelum ujian. Suasana langsung hening, banyak orang segera menjatuhkan bukunya, bangkit dan berjalan menuju pintu, agar tidak mendengar dengan jelas. Ujian akan dimulai setengah jam lagi. Silakan ambil kartu penerimaan Anda, siapkan pulpen dan kertas, dan periksa apakah ada dokumen yang hilang sebelum ujian akhir. Masuk ke ruang ujian sesuai instruksi. Saya ingat ini adalah bagian pertama dari penilaian. Jangan membuat kesalahan pada saat ini dan buang keringat dan tenaga selama setahun. Apakah Anda mendengar saya? Orang-orang mengangguk ketika mendengarnya. Dan mereka dinilai setahun sekali. Mereka rindu menunggu selama 1 tahun, dan mereka tidak sanggup menunggu selama 1 tahun. Kedua dokter TCM itu berbalik untuk pergi, dan kerumunan kembali bubar. Jericho Lee menundukkan kepalanya untuk memeriksa sertifikat penerimaan dan dokumen lainnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan merasakan seseorang sedang menatapnya di belakangnya. Dia menoleh dan tercengang. Bao Ziming. Dia terkejut melihat orang yang sangat dikenalnya, Bao Ziming, yang keluar dari satu atap dengannya beberapa waktu lalu dan menggunakan trik kecil untuk mengecualikannya lebih dari sekali, dan akhirnya dikalahkan olehnya dalam ujian murid formal.
Kamu akan memeriksanya juga. Jericho Lee sangat terkejut karena hanya ada satu alasan mengapa Bao Ziming muncul di sini. Bersenandung. Bao Ziming menarik dari sudut mulutnya. Matanya dingin dan penuh kebencian. Saya tidak menyangka Anda akan datang untuk mengikuti ujian kualifikasi medis. Sepertinya Anda bersenang-senang akhir-akhir ini. Ini jelas sebuah sapaan, namun sebenarnya sebuah sindiran. Orang-orang yang mengetahui detail Jericho Lee semua tahu bahwa dia kini telah menghapus keluhannya dan mendapatkan banyak pujian dan simpati. Kemanapun dia pergi, siapapun yang mengenalinya akan memujinya. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki kehidupan yang baik dengan cara ini. Jika beberapa orang tidak mau kalah, mereka hanya akan mengatakan sesuatu yang tidak mereka mengerti di sini. Jericho Lee membalas. Kamu ini membuat Bao Ziming tersipu, jangan sombong. Jangan berpikir jika Anda menjadi magang tua itu sekarang, Anda bisa mengangkat ekor Anda ke surga. Hari ini adalah ujian kualifikasi medis, saya tidak yakin Anda bisa mendapatkan hasil yang baik. Setidaknya lebih baik darimu. Wajah Jericho Lee penuh dengan sarkasme, tidak suka berbicara dengannya lagi, dan dia berbalik untuk berjalan menuju pintu gedung. Sial. Bao Ziming mengepalkan tinjunya, dan hatinya dipenuhi amarah. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Sebuah tangan terulur dan menepuk pundaknya dan bertanya dengan curiga. Siapa lagi? Menunjuk ke punggung Jericho Lee, Bao Ziming sangat marah. Bajingan itu sombong, tapi aku sangat marah. Han Song menoleh dan melihat tidak jauh, sedikit mengernyit, dia sekarang berada di saat berpuas diri. Kamu hanya mencari masalah ketika kamu melawannya secara langsung. Tetapi aku tidak ingin melihatnya bangga. Dia menggantikanku. Bao Ziming khawatir Jericho Lee akan mengambil kuota murid resmi Chang Xuande. Han Song menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi dia anak yang beruntung. Saya tidak tahu untuk apa orang buta bermarga Chang memilihnya. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Saya akan membuatnya mengerti bahwa ada orang di luar dan ada hari di luar. Bagus. Anda harus menggosok semangatnya dengan keras. Ada harapan samar di hati Bao Ziming. Di sini, staf rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok mengambil daftar pemeriksaan dan mengatur agar para calon masuk ruang pemeriksaan secara bergantian. Yang mengejutkan Jericho Lee adalah dialah orang pertama yang membaca namanya. Kenapa? Aku yang pertama. Mata Jericho Lee sedikit terkejut, tetapi dia tidak menganggapnya serius dan secara alami pergi ke ruang pemeriksaan. Dia yang pertama. Sen Shaokun di antara kerumunan terkejut saat mendengar nama yang dibacanya. Dia telah bertanya-tanya dan bertanya dengan sangat jelas sebelumnya. Rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok memberi peringkat para kandidat berdasarkan informasi mereka jauh sebelum ruang pemeriksaan dialokasikan. Selain itu, rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok juga memverifikasi dan menyelidiki informasi para kandidat. Semakin tinggi rankingnya, semakin dihargai pengujinya. Sen Shaokun sangat terkejut karena orang pertama yang membaca namanya adalah seseorang yang dia kenal dengan santai. Mars menabrak bumi. Siapa orang ini? Aneh, kenapa aku selalu menganggap nama Jericho Lee familiar, tapi aku lupa di mana aku pernah mendengarnya. Alis Sen Shaokun berkerut, tetapi setelah kusut untuk waktu yang lama, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas. Memasuki gedung, Jericho Lee melaporkan nomor penerimaannya dan dibawa ke ruang ujian No. 1, di mana dia menjadi orang pertama di baris pertama. Setelah menunggu sekitar 5 menit, ruang kelas yang kosong sudah penuh dengan calon. Adapun Bao Ziming, dia juga ada di ruang pemeriksaan ini, tetapi tempat duduknya relatif terbelakang. Matanya tertuju pada Jericho Lee, yang berada di baris pertama, memancarkan cahaya kebencian. Sial, dia yang pertama. Ia tidak menyangka Jericho Lee begitu dihargai oleh para penguji. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tidak mengherankan jika Jericho Lee adalah murid Chang Xuande dan dihargai. Memikirkan hal ini, Bao Ziming semakin membenci Jericho Lee. Dia memegang penanya erat-erat dan mengumpat dengan kejam, sekarang biarkan kamu bangga untuk sementara waktu. Ketika ujian selesai, semakin tinggi kamu menang, semakin buruk kamu jatuh. Dia menantikan kinerja buruk Jericho Lee setelah ujian, mengungkapkan warna aslinya. Jericho Lee tidak tahu bahwa dia telah dirindukan. Dia duduk di kursinya dan asyik menunggu ujian dimulai, dan tidak memperhatikan siapapun di belakangnya. Faktanya, meskipun dia tahu Bao Ziming duduk di belakang, dia tidak akan memperhatikan orang. Mengapa dia harus peduli dengan jenderal yang kalah atau jenderal yang kalah yang tidak mampu kalah? Pada saat ini, ketika semua orang di ruang ujian tiba, seorang penguji mengumumkan dengan lantang beberapa tindakan pencegahan dan disiplin ujian, dan kemudian membagikan kertas ujian. Waktu ujian adalah 2 jam. Setiap orang harus berhati-hati dalam memeriksa soal sebanyak-banyaknya. Sedapat mungkin agar tidak terjadi kekeliruan dan kelalaian, tidak diperkenankan meninggalkan di tengah-tengah ujian, saling berbicara, menyontek dan menjiplak, membatalkan kualifikasi ujian bagi yang menemukannya, dan tidak melaksanakan ujian sertifikat kualifikasi kedokteran dalam waktu 3 tahun. Jika seseorang sudah menyelesaikan kertas ujiannya, setelah memeriksa untuk memastikan tidak ada masalah, mereka dapat menyerahkan kertas tersebut terlebih dahulu dan meninggalkan ruang ujian sendiri. Pernahkah Anda mendengar itu?